Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari tingkat 3D Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang menelaah jurnal internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nopri Jayani, mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke materi, yaitu telaah jurnal ilmiah. Judulnya yaitu pengaruh pijat kaki dan punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung. Penulis atau author Aslan Gurcan dan Ceyhan Ozlem. Publikasi atau publication tidak dicantumkan karena didapat oleh dosen saya. Link jurnalnya juga tidak dicantumkan. Tanggal 24 bulan September tahun 2021. Nomor dan halaman tidak dicantumkan. Penelaah yaitu saya sendiri, Ubaidillah. Tanggal telaah 21.08.2020. Penelaah dan tanggal telaah jurnal. Penelaah saya sendiri dengan NIM 18215231. Tanggal telaah yaitu hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Tujuan utama penelitian untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Hasil penelitian, 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastolik atau DBF dan tekanan darah sistolik atau SBP, dan perbedaan itu signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pretest, posttest, skor keseluruhan dan subdimensi VSQI di jantung pasien gagal. Kesimpulan penelitian, pijat dan punggung dapat mengurangi dan meningkatkan kualitas tidur melalui pelepasan fisik, psikologis, dan relaksasi dengan menurunkan kadar kortisol, non-adrenalin, dan adrenalin. Baik, telaah jurnal, fokus utama penelitian yaitu adalah penanganan tekanan darah, kualitas tidur pada pasien gagal jantung dengan melakukan pijat kaki dan punggung. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian yaitu gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas, nama jurnal, judul penelitian, author, abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi atau pembahasan, kesimpulan dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik, pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Penulisan yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu Gurcan Aslam, Departemen Keperawatan Sivas Cumhuriyet, Universitas Sivas Turki, dengan email gurcansolmas@hotmail.com. Lanjutannya yaitu telaah jurnal. Judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menggambarkan isi penelitian secara umum, sedangkan kekurangannya tidak ada kekurangan dalam judul. Dan abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak, sedangkan kekurangannya tidak terdapat kekurangan dalam abstrak ini. Selanjutnya, telaah jurnal, yaitu ada elemen yang mempengaruhi kekuatan dari penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki efek dari pijat kaki dan punggung untuk menurunkan tekanan darah pada pasien gagal jantung yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Turki. Masalah dalam penelitian ini adalah consecutive heart failure atau CHF, merupakan penyakit kronis gagal jantung berturut-turut, menyebabkan angka kematian dan morbiditas yang tinggi. Salah satu anti gagal jantung kongestif yang paling mendasar adalah edema.
insomnia, dan peningkatan tekanan darah akibat edema perifer mempengaruhi pasien secara negatif. Pijat diketahui dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik, dan yang menjalani operasi bypass grafting arteri koroner. Studi menyelidiki pengaruh pijat punggung dan tekanan darah dan kualitas tidur. Next. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan atau konsistensi yang logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan jelas dan padat. Pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesisnya yaitu tersirat. Apakah terdapat pengaruh pijat dan punggung terhadap kualitas tidur, mengurangi tekanan darah pada pasien gagal jantung? Sasaran penelitian ini yaitu kepada pasien gagal jantung dan pasien tekanan darah tinggi atau hipertensi yang diambil sampel melalui wawancara tatap muka secara langsung. Pertimbangan etikal. Izin etik untuk penelitian didapat dari Komite Etik Departemen Keperawatan SIPAS Cumhuriyet University SIPAS Turki. Definisi unit operasional dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasionalnya. Lanjut yaitu metode penelitian. Desain penelitian adalah pretest dan posttest menggunakan wawancara tatap muka pada pasien gagal jantung dan hipertensi. Populasi dan sampel sudah jelas, kriteria inklusi pemilihan sampelnya, jumlah populasi dan sampel sudah jelas dengan teknik pengambilan sampel yaitu randomly sampling. Cara pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besar sampel pasien gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah tinggi dan tekanan pola tidur sedang diseleksi sebagai sampel. Berdasarkan karakteristik sosio-demografis pasien, tingkat pengetahuan tentang gagal jantung dan pola tidur dengan mewawancara teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling, cara mencari besaran sampel dituliskan. Baik, di sini ada data-data dianalisis dengan menggunakan program paket statistik IBM SPSS 22.0. IBM Croft Harmony New USA. Analisa tes human weighting. Sementara uji Friedman F digunakan untuk menguji perbedaan sins dan uji Wilson range digunakan untuk menguji perbedaan antara sesi tingkat kurang dari 0,05 dievaluasi sebagai signifikan secara statistik. Pembahasan temuan hasil penelitian. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Sedangkan kekurangannya yaitu pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran dari kelebihan dan kekurangannya ini yaitu kelebihan dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel bebas dan terikatnya. Dan kekurangannya cara penentuan sampel tidak dituliskan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.